warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat dan rahmatnya kita masih bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Selawat bertanggaikan salam tidak lupa juga kita hadiahkan kepada arwah Nabi kita, Baginda Muhammad SAW, yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Syukurillah. Baik, alhamdulillah ya. Terima kasih Ibu ucapkan kepada Ananda sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir untuk mengikuti acara bimbingan kelompok kita pada kali ini. Untuk memulai kegiatan kita pada kali ini, alangkah lebih baiknya kita mendahulunya dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita berjalan lancar sesuai dengan keinginan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan sebelum kita melanjut pada tahap berikutnya, kita perkenalan dulu, Kak. Di sini udah pada saling kenal semuanya? Belum, Bu. Ada sih yang beberapa udah, ada yang beberapa belum, Bu. Jadi kita perkenalan dulu ya. Dari pertama, perkenalkan, nama Ibu Rumi. Ibu biasa dipanggil dengan Ibu Umi. Ibu asal dari mana, Bu? Ibu asalnya dari Rohur. Oh, di mananya, Bu? Di mana ya? Di perbatasan antara Riau dengan Sumatera Utara. Tanjung Baru, Bu. Tahu Tanjung Baru? Tahu. Berarti orang Rohur juga ya? Iya, Bu. Saya orang Rohul juga. Saya di teknik mainnya, Bu. Oh, Ibu lebih dulu Tanjung Baru dari kampung. Nah, di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok dan Ananda semuanya sebagai anggota kelompok. Nah, Bu. coba perkenalan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Hotmita Boruregar. Teman-teman sekalian bisa memanggil saya dengan Mita juga boleh, Borek juga boleh. Jadi mana nyamannya aja. Saya berasal dari Aceh Singkil ya. Kemudian saya juga kuliah di sini, yaitu Jauh di ya dari Aceh. jurusan, iya, saya di Aceh Utaranya. Wih. Jadi kapan-kapan bisa main ke Aceh gitu. Aceh. Iya. Di sana ada apa aja? Baik, saya sudah di apa ya? Di Tiko. Lanjut. Baik, kenalin nama saya Herma Wilia. Siapa, Kak? Asalnya Herma Wilia. Helma. Oh. Asalnya Pekanbaru. Yang Pekanbaru. Herma ya. Angkatan berapa, Kak? 17. Oh, 17. Ya, Kak. Kenalan ya kan? Hmm. Nah, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Rara Anissa Dinia, biasa dipanggil Rara. Orang mana, Kak? Dari Orang Rawang, Kak. Kerawang. Iya. Tahu Kak? Oh, yang lewat Siak ya? Enggak ya? Sebelum siap. Sebelum Siak ya? Angkatan berapa, Kak? 17, Kak. Oh, 17 sama dong. selanjutnya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nurawan Lubis. Saya biasa dipanggil Ana atau Lubis. Ya terserah lah ya, mau panggil Ana atau Berarti Lubis. bermarga ya. Iya, marganya Lubis, Bu. Saya ini dari Rokan Hulu juga gitu. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Fitriani. Saya asal dari Rohil Begansi Aki-Aki. Bisa dipanggil Nelly. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Regar. Siapa? Risma, Kak. Risma. Iya. Apa Regar ya? Regar ya? Iya, saya dari Medan, Kak. Iya. Oh, Medan. Iya, saya dari Medan. Oh, kenal sama Mita ya? Enggak tahu, Kak. Baru kenalan sekarang. Iya, kayak baru kenalan. Hai Risma, kebetulan saya si Regar juga. Iya, Kak. Banyak ya yang bermarga ya. Iya, di sini berarti kita bersama ya. Ada yang Jawa, apa yang bagus. Namanya berarti Bu, mau nanya Bu, tadi dari mana? dari Medan, Kak. Maksudnya sekolahnya gitu loh, kuliahnya. Saya sekolah di Stikes, Alinciram. Oh, stiker. Iya, iya. Kasih. Tiga. Udah. Tadi udah perkenalannya, namanya Mita, Bu. Mita, Wilia, Bu. Wilia, si Lubis, Iya, Bu. Nelly. Meli, sama Risma. Nah, baik. Oh, sebelumnya Ananda semuanya sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Sudah, Bu. Sudah pernah. Sudah pernah, Bu. Mita udah pernah? Belum. Belum pernah. Oh, di sini Ibu mau nanya, apa sih itu bimbingan kelompok gitu? Saya, Bu, bimbingan kelompok itu kalau menurut saya itu seperti memecahkan masalah ataupun bertukar pendapat dengan kawan-kawan gitu. Memecahkan masalah dan juga bertukar pendapat. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Silakan. Jadi menurut saya bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan di mana dalam kegiatan tersebut terdiri dari beberapa orang dan membahas atau mendiskusikan tentang sesuatu demi mencapai suatu barangkali tujuan gitu. Iya, betul. Ya, ada lagi? Ada. Jadi yang dikatakan si Risma sama Lubis tadi betul. Itu terdapat bertukar pendapat, ada juga yang dilakukan secara berkelompok, ada juga. Nah, tapi di sini Ibu memperjelas ya. Jadi bimbingan kelompok adalah salah satu jenis layanan dalam bimbingan konseling yang membentuk format kelompok seperti kita ini. Nah, yang membahas suatu topik permasalahan. Seperti itu. Nah, dalam bimbingan kelompok terdapat asas yang harus kita laksanakan. Ada beberapa asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana apapun nanti yang kita bicarakan, apapun nanti yang kita bahas, anggota kelompok diharapkan untuk merahasiakannya. Nah, ada juga asas kesukarelaan, di mana para anggota kelompok ini, Ananda sekalian, melakukan ataupun datang ke sini tidak dengan keterpaksaan, jadi secara sukarela. Di sini ada yang terpaksa? Enggak, Tidak, Bu. Bu. Sukarela ya. Lalu ada asas kenormatifan, di mana yang kita bicarakan nanti, yang kita bahas nanti sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Nah, ada juga asas keterbukaan. Jadi anggota kelompok nanti mengemukakan pendapatnya, mengemukakan ide atau gagasannya nanti secara terbuka. Jangan ada yang pura-pura seperti itu. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ya. Nah, cara-cara melakukan bimbingan kelompok pada kali ini yaitu yang pertama, masing-masing anggota kelompok mengemukakan gagasannya, idenya, maupun bertanya
atau permasalahan yang dialami pada saat itu. Lalu selanjutnya membahas suatu topik permasalahan. Nah, dalam bimbingan kelompok ini terdapat 2 topik. Yang pertama, topik bebas, di mana topik ini yang menentukan topiknya adalah anggota kelompok. Lalu yang kedua, topik tugas, di mana yang menentukan topiknya itu adalah si pemimpin kelompok. Nah, jadi dalam kesempatan kita kali ini yang kita gunakan di sini adalah topik tugas. Jadi Ibu sudah menyiapkan apa topik yang akan kita bahas selanjutnya. Seperti itu. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham. Kita akan membahas permasalahan yang bersifat umum maupun pribadi, membahas bagaimana cara mencari solusi dan mengentaskan masalahnya tersebut. Gitu. Nah, fokus pada yang akan kita bicarakan ini ya. Di sini kita membahas tentang memanfaatkan waktu luang sebaik mungkin. Sebelumnya Ibu ingin menjelaskan sedikit apa sih itu waktu luang itu. Jadi waktu luang atau free time adalah waktu di mana kita bisa melakukan hal yang kita suka. Biasanya merujuk pada kegiatan santai. Contohnya kegiatan relaksasi yang menyehatkan tubuhnya. Nah, yang dimaksud dengan memanfaatkan waktu luang dengan baik itu seperti apa sih? Coba, Ibu ingin kalian kok tegang kali? Nggak apa-apa, Bu. Kenapa ngantuk? Tidak, enggak, Bu. Terus Enggak di ada sini kita apa-apa. santai aja. Belum ya? makan, Bu. Oh, belum makan. Belum. Besok kalau melakukan apa makan dulu ya, Iya, Bu. please. Iya, Bu. Di sini Ibu ingin mendengarkan pendapatnya. Coba siapa? Saya Bu. Ya, menurut saya yaitu memanfaatkan waktu luang sebaik mungkin itu yaitu seperti mengerjakan tugas yang belum selesai, berolahraga, dan kalau bisa berrekreasi bersama keluarga ataupun teman-teman, seperti itu. Jalan-jalan ya gitu. Ya, Ada lagi? Bu, saya mau menambahkan, Bu. Jadi kalau menurut saya hampir sama sih kayak yang dibilang si siapa tadi, Risma ya. Ya, Risma. Tapi kalau saya lebih ke memanfaatkan waktu tersebut gitu. Ya, contohnya seperti yang dikatakan si Risma tadi. Dalam arti kata memanfaatkan waktu luang ini dalam hal yang positif ya, Iya, gitu. positif. Karena kita tahu kan, Bu, zaman sekarang kan jangankan anak-anak sekolah gitu seperti kita ini, anak kuliahan seperti kami, bahkan anak SD, anak TK barangkali pun udah pegang yang namanya gadget gitu. Iya. Jadi seakan-akan waktu mereka itu memang habis untuk gadget, permainan-permainan online gitu kan, Bu. Jadi waktu mereka itu memang tidak tergunakan atau tidak termanfaatkan secara tepat gitu, tidak termanfaatkan secara baik gitu. Seharusnya, ya kan, bukan seharusnya ya orang tua bisa menghandle, dan kita pun sebenarnya sebagai mahasiswa harus bisa lebih memanage gitu, cara memanfaatkan waktu. Manajemen waktu. Iya, ya. cara memanfaatkan Iya. waktu dengan baik gitu, Bu. Kalau kok diam? Yang diam kita yang tertanya ya. Setuju sama Lubis. Apa Ya. yang setuju? Kalau bagi Mita ya, Hmm. ya kita seharusnya lagi kita udah dewasa gini ya. Jadi menurut aku tuh kita harus lebih pandai memanage waktu gitu kan. Nah, jadi dengan kita bisa mengatur waktu kita bakalan bisa buat timeline diri kita sendiri. Contoh, hanya kita buat dari jam segini ke jam segini kita ngapain aja. Ya setidaknya kita schedule atau apa, kita sudah ada tataan semuanya dari bangun tidur sampai jam segini. Nah udah ada, jadi ya walaupun itu nggak kita laksanakan, setidaknya kalau bisa buat schedule diri kita sendiri, tempel di dinding kamar gitu. Ya itu menurut saya sih ya. Bagus. Kenapa? Tadi Rara ngomong apa? Tadi kan
ceritanya pembahasan kita tentang memanfaatkan waktu luang Bu ya. Jadi Rara ingin menyimpulkan kata dari Isma, Lubis sama Mita. Jadi intinya memanfaatkan waktu luang itu alangkah baiknya jika diisi dengan kegiatan-kegiatan yang produktif dan positif. Gitu. Siapa? Kok diam saja? Ya, jawaban teman-teman tuh sangat bagus semua, Bu. Jangan tegang ya. Iya. Nah, bagaimana Ananda sebagai mahasiswa mengubah waktu luang Ananda menjadi waktu luang yang bermanfaat seperti apa? Bagaimana? Coba. Belajar, Bu. Belajar. Ya, belajar ya. Dan kalau kita semuanya malas atau bosan di kos atau sendiri, ya kita bisa kayak buat kelompok atau belajar di taman, atau pokoknya dia itu di outdoor, bukan di sementara ngajak ke kafe gitu kan. Iya. Atau pokoknya ya kayak gini. Supaya keluar-keluar. Iya, jadi dia gini konsepnya, Bu. Jadi kita tuh bermain sambil belajar gitu. Ya. Nah, jadi dengan ada konsep bermain sambil belajar nih, kita tidak membosankan, karena ya bisa juga nanti maksudnya bukan cuci mata ya, tapi nanti kita bisa nengok orang-orang yang nggak dikenal dengan suasana yang baru. Iya. Ya, kalau Nelly sendiri itu lebih baik kita itu mengisi waktu luang. Kayak kita belajar kan selama di kuliah kan kita daring gitu Iya, kan. saat ini daring. Saat ini daring. Jadi kan daripada kita sering melihat HP terus, mata juga sakit, lebih baik kita tuh lebih ke pariwisata, jalan-jalan gitu kan. Sekalian nambah-nambah kegiatan. gitu ya. Ya nambah-nambah kegiatan gitu Bu, kayak di outdoor, kayak kita bisa panjat tebing, olahraga sekalian, kita bisa ke pegunungan juga sekalian, bisa kuliah juga di sana Sambil gitu. Iya, sambil sambil melakukan main. kegiatan Ya. luar Bu. Bu, mau menambahkan Bu. Ya, silakan. Jadi kalau menurut Lubis tuh Bu, sebenarnya itu tergantung personal masing-masing sih Bu, menurut saya. Karena cara setiap orang kan pasti berbeda gitu. Namun ada satu yang paling penting menurut saya, cara kita untuk mengisi waktu luang itu adalah kita lah, saya misalkan mahasiswa nih kan Bu, sangat sering gitu kejar deadline gitu. Itu sebenarnya tak boleh gitu. Seharusnya Karena kan ada waktu-waktu waktu-waktu kan? luang kan Ya. banyak gitu. Itu sebenarnya kita mengisi waktu luang itu dengan apa? Ya kita kerjakan gitu. Jangan sampai nanti udah besok mau kumpulkan malam ini dikerjakan, itu nggak boleh gitu. Itu sih Bu. Apa Nita? Nggak ada, Bu. Oh. Ya. Herma ada mau? Udah, Bu. Jadi sependapat sama kawannya tadi ya. Ya. Lalu apakah dengan kita bisa memanfaatkan waktu luang dengan baik bisa menjamin kesuksesan? Kesuksesannya di sini bukan berarti harus cita-cita ya, harapan kita ke depannya. Iya. Seperti itu. Apa yang diharapkan ke depannya? Coba deh si Herma. Diam dia. Hah? Bisa. Bisanya seperti apa? Ya gitu lah, Bu. Grogi ya? Kenapa? Nggak ada, Bu. Coba siapa lagi? Ya, kalau menurut saya ya Bu, sama juga sama Herma bisa. Ya, bisa. Karena kenapa ya? Ada pepatah mengatakan time is money. Nah, jadi itu artinya kan waktu adalah uang. Dan juga Nabi kalau nggak salah ya, ada yang bilang kalau waktu itu bagaikan pedang. Ya, Jadi apabila kita gunakan pedang kita sebaik mungkin, maka dia bisa berfungsi dengan baik. Tapi kalau kita tidak bisa menggunakan atau menghandle pedang kita itu sendiri, dia bisa melukai diri sendiri. Nah, sama juga dengan begitu. Kayak ini, kalau semuanya kita tidur, tapi kita bermimpi jadi orang sukses atau apanya. Tapi kita cuman tidur tanpa melakukan apapun. Nah, itu sama dengan kayak mana ya, nol besar bagi saya. Kenapa? Karena kita mengharap impian kita sangat besar, tapi tindakan kita tidak ada. Nah, jadi
Kita tuh seharusnya kalau bangun itu untuk mengejar mimpi dan untuk mewujudkan mimpi, jangan cuma berharap doang. Jadi menurut saya kita harus melakukan juga apa yang terbaik untuk diri kita juga. Itu sih. Ya kadang walaupun kita sudah berusaha tidak bukan sesuai dengan yang kita inginkan, seharusnya kita kan udah pernah bertindak juga gitu, udah pernah menjalankan juga gitu sih menurut saya. Jadi intinya jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Setuju, Bu. Setuju sekali. Bagi saya juga itu kan, kalau kita mengatur waktu berarti kita mengatur pola pikir. Kalau pola pikir kita udah diatur sama kita sendiri, berarti kita tuh terjamin kesuksesannya karena sudah pola pikir kita itu sudah berubah. Iya. Iya. Gitu. Bu, menambahkan Bu, Boleh. tidak jauh ya kita mengambil contoh di kalangan tentara lah ya, di kalangan tentara mereka saking disiplinnya dalam waktu itu sarapannya tidak bisa terlewatkan. Kalau memang on time jam 7, ya jam 7 itu sudah sarapan. Itu kan memicu, ibaratnya kalau mereka tidak maksud saya itu kalau mereka sekali saja melanggar barangkali jam 8 terlambat makan gitu, akan berpengaruh terhadap kesehatan mereka karena tidak terbiasa gitu. Jadi dan kita juga melihat zaman sekarang musim yang namanya senam ya bagi ibu-ibu gitu. Iya. Jadi sangat menjamin ya, kalau menurut saya sangat menjamin ketika mereka rutin, disiplin gitu ya, bisa benar-benar sukses dalam programnya. Dan jangan jauh-jauh lagi Pak SBY, mantan seorang maksudnya presiden Republik kita dulu, beliau walaupun udah tua masih fit gitu, masih suka berolahraga. Itu tandanya apa? Dia berdisiplin dengan dirinya gitu. Dan alhamdulillah iya kita melihat bagaimana beliau kan terjamin gitu. Itu sih Bu. Baik, bagus ya tanggapan Ananda semuanya. Nah, mungkin waktu sudah menunjukkan ya waktu mau sholat juga ya. Jadi Ibu mau Ananda, salah satu dari Ananda menyimpulkan kegiatan kita pada kali ini. Coba siapa yang mau? Saya Bu. Budis lagi. Kalau ada yang lain nggak apa-apa deh. Ya silakan. Semua di sini. Baik, dari pembahasan kita dari awal hingga akhir tadi, maka dapat saya simpulkan pribadi, ternyata dalam bimbingan kelompok itu ada 4 asas yang barangkali bisa kita terapkan gitu. Yang pertama, asas keterbukaan. Sebenarnya asas ini banyak ya. Iya Bu. Iya. Yang pertama asas keterbukaan, yang kedua asas kerahasiaan, yang ketiga asas kesukarelaan, yang keempat asas apa tadi ya Bu ya? Tunggu Bu ya. Kenormatifan. Nah, jadi ternyata kita sangat perlu untuk memanage atau menggunakan waktu luang kita agar lebih bermanfaat, lebih produktif, dan tentunya lebih dapat menentukan kita bagaimana ke depannya gitu. Iya Bu. Dapat mengarahkan kita ke depannya seperti apa gitu Bu. Terima kasih. Terima kasih menambahkan Nita. Semangat dong. Nah, jadi dengan intinya tadi saya sangat setuju dengan pernyataan Bugis tadi, tapi saya ingin menambahkan sedikit. Nah, jadi menurut saya dengan adanya kelompok belajar ini atau bimbingan kelompok ini, nah jadi saya sendiri atau saya pribadi merasa kalau ini sangat perlu diterapkan di masyarakat, khususnya semuanya kalau dengan adanya kelompok
bimbingan kayak gini, bimbingan kelompok seperti ini. Nah, jadi kita bisa saling bertukar pendapat atau kita tidak monoton dalam diri kita sendiri. Nah, jadi intinya bagi saya harap kepada teman-teman semua juga nanti bisa menerapkan kepada teman-teman kita sekalian untuk mengadakan bimbingan-bimbingan kecil. Ya nggak apa-apa bimbingan-bimbingan kecil nanti. Jadi besar-besar. Ya berarti di sini Perlu sekali. Sobat Mita masih kurang puas ya dengan apa kita. Inginnya lanjut lagi Berarti ingin gitu. melanjutkan lagi. Iya, Nah, saya ini mau ingin. tanya, apakah kegiatan bimbingan kita ini masih mau kita lanjutkan atau kita lakukan di lain waktu atau cukup di sini saja? Masih Masih. kalau bisa masih lanjut Bu gitu. Kalau kita lanjut bisa dengan hari minggu ini diatur hari apa atau minggu depannya bagaimana? Kapan bisa? Nanti kami coba Kesepakatan semua ya, saja ya. nanti kami coba konsultasi, diskusi, musyawarah gitu Bu mengenai waktunya kan. Ya. Kalau barangkali ada teman-teman punya jadwal tertentu yang Ya. tidak bisa diganggu ya Tadi kan. kan Ya, Bu. meluangkan waktu dengan sebaik mungkin. Iya. Ya. Ya, jadi Nanti kami konfirmasi Ibu aja. kita masih ke Ibu ya. Nah, lalu Ibu mau tahu kesan dan kesannya dalam setelah kegiatan kita ini. Semuanya mulai dari siapa? Dari Bergiliran Bu. Ya, dari Bismillah. Coba Yaitu kesan dan kesannya. kesannya itu sangat, dengan adanya bimbingan belajar ini saya bisa mendapatkan ilmu baru ataupun bertemu teman-teman yang belum saya kenali terlebih dahulu. Pesannya itu alangkah baiknya kita adakan lagi bimbingan belajar lain waktu ataupun kalau bisa sering-sering biar Boleh. Ya, ya gitu. boleh. Jadi Kalau bagi saya kesannya ini sangat itu ya Bu, membantu juga karena kita di dalam bimbingan konseling kita membuka pola pikir kita sendiri kan. Dan pesannya semoga kita dapat bertemu di lain waktu lagi biar lebih tahu lagi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi sehari-hari gitu ya. Kalau menurut Ibu sendiri sangat bahagia ya Bu ya, bisa jumpa Ibu, teman-teman yang lainnya juga Sama gitu. Ibu Heeh. juga. Jadi sangat menambah wawasan ya gitu. Apalagi kalau misalkan kita lakukan secara kontinu gitu. Dan harapannya sih kita semua dalam keadaan sehat ya, tetap dalam keadaan sehat supaya kita bisa berjumpa lagi insya Allah minggu depan ya Bu ya. Ya, amin. Insyaallah. Baik Bu, jadi pertama kali kesan bimbingan kelompok ini bagi Rara ada beberapa poin. Yang pertama ialah Rara bersyukur banget karena ada bimbingan kelompok, jadi kita bisa berkumpul di satu tempat, bisa bertukar pikiran, bisa bertemu, saling kenal. Nah, ada pun pesannya itu semoga dengan adanya bimbingan kelompok ini kita jadi semakin menambah spirit bagi kita semua. Terus selanjutnya juga semoga kita bisa berkumpul di waktu Amin. selanjutnya. Amin ya Allah. Coba. Baik, menurut saya kesan-pesannya semuanya sangat menyenangkan. Masya Allah, Allah Akbar. Nah, kalau menurut saya semua teman-teman sudah memaparkan ya, karena saya terakhir ya, intinya saya juga menyukai bimbingan kelompok ini. Mudah-mudahan gak cuma sekali ini saja, minggu depan kita berlanjut juga pesannya. Besok-besok maunya kita selang-seling gitu, jangan di dalam ruangan, besok-besok kita di Tempat taman wisata gitu ya Bu ya. Boleh. Ya, terima kasih ucapkan. Jadi sebelum kita tutup kegiatan kita pada kesempatan ini, tadi kita mulainya dengan berdoa ya, dan sebelumnya kita akhiri dengan berdoa juga. Alhamdulillah
kegiatan kita berlancar. Berdoa. Doa selesai. Jadi sekian kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Apabila ada berkata ibu yang kurang berkenan, ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.